Wow, what's up guys? Welcome back to podcast Goblok Kopi Merantau. Harus pakai wow. Of course. Sekarang itu jadi ciri khas kita yang wow gitu ya. Itu merimen gak sih? Ya udah lanjut. Ya udah, coba kalian lihat sekitar rumah kalian, ada lampu, ada AC, ada charger, ada apapun ini lampu kayak ginian ya. Kita bisa menikmati fasilitas electricity atau listrik ini karena siapa? Dikarenakan satu orang yang bernama Nikola Tesla. Dimana Nikola Tesla ini adalah seorang jenius yang terlupakan. Jadi kalau kita sekarang mikir ya, kita di sekolah belajar gitu, inventor-inventor, penemu-penemu yang paling orang banyak cerita gitu. Siapa? Thomas Alva Edison. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Alexander Graham Bell gitu kan. Kapan kita pernah dengar nama Nikola Tesla? Jarang banget, hampir tidak pernah. Sekarang orang-orang dengar Tesla, dengar apa? Mobil. Kalau kita ngomong Tesla yang dipikir mobil Tesla kan. Nah, padahal Tesla ini sangat berjasa untuk hidup kita. Sekarang sini semua lampu, casan dan lain-lain ini penemuan Nikola Tesla. Bukan chargernya yang ditemukan sama Nikola Tesla, tapi jenis listriknya, arus bolak-balik atau alternating current ini penemuan dari Nikola Tesla. Kenapa kita tidak dengar nama dia sering-sering? Ini banyak kasusnya. Ini banyak ceritanya yang mendalam. Kita akan bahas sekarang dan kita akan bahas kenapa dia akhirnya Nikola Tesla yang sangat berjasa bisa mati di apartemennya sendirian, miskin, dan orang-orang bahkan gak tahu dia mati gitu. Sampai ketemu sama tukang bersih-bersih kayak kok ada orang mati gitu. Oke, welcome back to podcast kita. Kalau kalian suka dengan bahasan-bahasan kita ya, silahkan subscribe. Kita mau coba mencapai 1000 subscriber di akhir tahun ini. Nama saya Raymond Harrison, saya sekarang kerja sebagai AI Engineer di Singapura. Sudah hidup di Singapura selama 10 tahun. Namaku adalah William Harrison, aku adalah seorang Business Development Manager dan sudah lebih dari 10 tahun di Australia. Mari kita grab kopi kita masing-masing. Malam ini gue nge-wine sudah malam seperti biasa. Ini jam 9, hampir jam 10. Mari kita mulai podcastnya. Jadi di episode lama-lama kita sering bilangnya di episode 5 level kegoblokan, di episode banyak lah kita ngomong ya. Kita pernah ngomong orang kalau mau kaya itu butuh dua hal. Satu kesempatan dan satu persiapan. Kalau orang cuman punya persiapan tapi nggak punya kesempatan, sama aja nggak bakal kaya. Dan kalau orang punya kesempatan tapi tidak siap, dia juga nggak bakal kaya. Jadi untuk orang menjadi kaya kita butuh dua-duanya, persiapan dan kesempatan. Dimana Nikola Tesla ini adalah salah satu contoh dimana orang memiliki persiapan yang banyak, tapi kesempatannya diambilin orang lain lah, dicuriin Thomas Alva Edison lah. Sekarang kalau kalian mikir gitu, penemu Thomas Alva Edison nemuin apa sih? Bohlam lampu ya katanya. Thomas Alva Edison tuh orang aneh yang dulu pas kecil ngeramin telur. Oh iya. Dia. Dulu sampai waktu aku SD ingat diceritain gitu. Oh, seorang jenius yang dianggap aneh sama sekolahnya karena saking curiousnya, saking penasarannya dudukin telur mau tahu bakal netas atau enggak gitu kan ceritanya. Nama Tesla tidak pernah terdengar. Nah, jadi cerita tentang Tesla ini tuh gimana ya cerita dia? Dia dulu punya mimpi besar. Dia ngopi merantau. Nikola Tesla aja subret ngopi merantau. Ayok buruan subret gus. Dia berantau ke Amerika Serikat dengan mimpi besar. Coba ya aku cari, nggak tahu dari mana. Tesla orang Indo jangan-jangan nih. Dari Kroasia. Dia orang Austria dulunya. Orang Austria dengan etnis Serbia. Sekarang Austria sudah menjadi Kroasia. Jadi dia merantau ke Amerika Serikat dengan mimpi yang sangat besar. Dia dari dulu memang orang yang banyak pikiran, banyak ide, dan jenius juga. Tapi dia nggak punya apa-apa. Dia mimpi besar dengan tangan kosong, dengan nggak bawa apa-apa, nggak bawa duit juga. Jadi dia datang ke Amerika hampir tidak punya apa-apa ya. Dan katanya ya, dia cuman membawa ke Amerika tuh beberapa helai baju, puisi, dan surat rekomendasi untuk salah satu orang yang paling berkuasa di dunia listrik pada saat itu, yaitu Thomas Alva Edison. Pada saat itu, Amerika itu adalah pusat inovasi dunia, di mana kalau apapun yang terjadi yang besar gitu itu ada di Amerika ya. Sampai sekarang juga masih Amerika sih. Pada saat itu, Thomas Alva Edison tuh di Amerika lagi rajanya listrik gitu ya. Dimana dia menggembar-gemborkan
satu tipe listrik yang kita sebut direct current. Direct current bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kalau kalian belajar fisika zaman dulu ya, zaman SMP, zaman SMA, kapanpun lah, kalian pasti pernah dengar yang namanya direct current atau arus searah ya, di mana listrik bergerak dalam arah yang satu jalan lah. Nah, listrik ini digunakan untuk apa? Untuk lampu-lampu. Kalau pada zaman modern ini, kapan kita pakai direct current? Direct current itu kalau kita pakai barang-barang yang pakai baterai gitu, baterai 9 volt lah, baterai AAA, itu listriknya alirannya direct current. Tapi kalau kita mau pakai listrik yang besar-besar sekarang yang lain AC dan yang bisa travel jangka jauh, itu pakai listrik ciptaan Nikola Tesla, alternating current. Jadi dia punya mimpi, dia mau kerja sama Thomas Alva Edison. Soalnya dia punya banyak ide-ide yang menggunakan listrik ini ya. Jadi dia kasih surat rekomendasinya dia ke Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, oke, kamu diterima, ayo kerja bareng saya. Oke, Tesla pun bekerja sama Edison ya. Dimana Tesla diminta untuk memperbaiki sistem listrik Edison yang boros, yang suka rusak dan tidak efisien. Thomas Alva Edison menjanjikan Nikola Tesla begini, kalau kamu berhasil memperbaiki masalah-masalah yang ada dengan listrik aku sekarang, aku kasih kamu $50,000 lah. $50 pada hari ini, zaman dulu $50,000. Pada hari ini $50,000 ini karena inflasi ya, adjusted to inflation mungkin jutaan dolar itu. Jadi pada zaman itu jumlahnya setara sama jutaan dolar hari ini gitu ya. Tesla orangnya kerja keras. Dia kerja siang malam tanpa libur, tanpa keluhan, kerja terus. Dan akhirnya dia berhasil. Dia berhasil memperbaiki banyak masalah dengan listrik pada saat itunya Thomas Alva Edison. Ini belum nyampe arus bolak-balik ya, belum nyampe alternating current. Tapi setelah dia berhasil, Tesla dikhianati oleh Edison. Dimana begitu Tesla menagih janjinya, gimana aku udah perbaiki, minta dong $50,000 yang kamu janjikan. Dia Edison cuman ketawa ya, ho. Edison berkata seperti ini, kamu tidak mengerti humor orang Amerika, ho. Jadi menurut Edison, janji yang dia kasih Tesla pada awalnya itu hanya humor. Jadi akhirnya Tesla udah kerja keras, udah membantu Edison dan lain-lain, tidak dikasih uang yang dijanjikan. Jadi tidak ada uang, tidak ada penghargaan, hanya penghinaan. Karena itu Tesla pun marah. Pada hari itu dia pergi. Dia memilih harga diri dia sendiri dan dia kehilangan segalanya ya. Setelah dia pergi, Tesla pun mulai riset sendiri. Dia menemukan jenis listrik yang baru pada saat itu, dimana dia sebut arus bolak-balik, alternating current ya. Karena Edison menggunakan arus yang searah, direct current, Tesla percaya kalau alternating current ini adalah masa depan dari listrik, arus yang bisa bolak-balik. Dan dia betul, karena sekarang hampir semua listrik yang ada di rumah kita ini alternating current, kecuali hal-hal yang pakai baterai. Jadi kayak mungkin mouse ini gitu ya, ini masih direct current, tapi ini semua listrik dan lain-lain itu alternating current gitu. Jadi apa kecanggihan alternating current ini pada saat itu ya? Alternating current ini atau arus bolak-balik ini, dia lebih efisien, bisa menjangkau jarak jauh ya, dan lebih murah dan cocok untuk dunia modern lah. Tapi karena Tesla ini udah keluar dari perusahaan Edison dan dia mengembangi alternating current sendiri, Edison ya takut. Edison melihat alternating current ini sebagai ancaman bisnis, bukan sebagai inovasi baru. Soalnya ini perbedaan Edison dan perbedaan Tesla. Tesla ini adalah seorang ilmuwan yang mau memperbaiki dunia, berinovasi untuk kebagusan dunia, sedangkan Edison adalah seorang bisnismen yang pikirannya uang gitu ya. Karena alternating current ini atau arus bolak-balik ini dianggap sebagai ancaman, threat buat company-nya Edison mulai berkampanye dan merusak nama alternating current. Yang gajah disetrum itu kan? Nah itu iya, jadi dia kasih kampanye di TV gitu, besar-besar semua orang lihat, oh alternating current ini jelek. Kenapa? Karena ini sangat bahaya. Ayo kita lihat, dia setrum gajah, binatang-binatang pakai alternating current, binatang-binatangnya mati.
Terus dia ngomong alternating current ini adalah listrik pembunuh. Terus Edison juga mendemonstrasikan electric chair pertama. Electric chair itu apa? Electric chair itu kursi listrik yang sekarang dipakai di Amerika juga ya untuk mengeksekusi orang. Kalau orang dihukum mati gitu, kadang duduk di kursi listrik disetrum sampai mati gitu. Dia make alternating current buat ngasih lihat ke, oh lihat tuh bahaya, bisa mati. Tapi tujuan Edison gembar-gembor kayak gini bukan karena alternating current ini lebih berbahaya, tapi untuk menghancurkan nama Tesla, untuk mencemarkan nama harum Tesla gitu ya. Karena dari semua ini Tesla secara ilmu dia menang, tapi dia kalah secara hidup ya. Jadi dunia memang sekarang memilih alternating current. Tapi kenapa Tesla tidak kaya? Karena saat industrinya hampir runtuh, Tesla ini tuh, waktu Tesla ini mulai mau runtuh, Tesla ini tuh punya satu hak paten. Hak paten ini mendapatkan royalti seharusnya ya. Tapi demi menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang pakai teknologi dia, karena dia berasa berterima kasih udah ada perusahaan-perusahaan yang pakai teknologi dia memilih untuk berkata listrik ini untuk semua orang. Ya, keputusan yang mulia, tapi keputusan yang bunuh diri juga. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.